Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau bisa di depan lagi, diisi bangku depan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, selamat malam dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersyukur karena malam ini kita berjumpa kembali secara luring maupun daring dalam ibadah keluarga sektoral GPIB Jemaat Eklesia Dumai. Kiranya setiap laku peribadahan kita menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Ibadah malam ini akan ditatalayani oleh Penatua Jerry Tua Gultom. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya dalam percaya bahwa Tuhan selalu menyatakan kasih setianya bagi hidup kita. Kita nyanyi dari Kidung Kesan 58 bait pertama dan bait yang kedua. Umat Tuhan, keluarga beriman, mari kita berdoa. Tuhan Allah, sumber kebajikan, kasih dan kemurahan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami hadir dalam ibadah ini. Dengan rendah hati kami datang membawa serta pujian syukur, suka duka dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Kami meluhurkan nama-Mu karena lewat ibadah ini kami boleh mengenang peristiwa keselamatan dalam sengsara wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Kami mohon pengurapan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan,
dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Berikanlah rahmat kebijaksanaan, kesucian dan kesetiaan bagi para pelayan ibadah, agar mereka mampu membawa kami semua semakin dekat kepadamu. Kami mohon rahmat persekutuan dan kekuatan bagi saudara-saudara yang tak bisa hadir dalam ibadah hari ini. Bantulah mereka yang berada dalam berbagai kesulitan, agar mereka pun sadar bahwa hanya dalam persekutuan dengan cintamu, orang yang susah akan dihibur, yang berbeban berat akan diringankan, dan yang tanpa harapan akan memperoleh kepastian kembali. Semoga rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang berkumpul saat ini dalam nama-Mu, baik secara luring maupun daring. Sebab dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita membaca secara bermazmur. Lembaga Alkitab memberi judul Dalam Perlindungan Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Persilakan duduk.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam Kristus Yesus, pembacaan firman yang merupakan renungan kita dari Keluaran 1 ayat 15 sampai 22. Sebelum kita membaca firman, mari kita tundukkan kepala, merendahkan diri, merendahkan hati, kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami sampaikan kepadamu Bapa Surgawi, di mana Engkau telah tibakan kami tempat ini untuk memuliakan nama-Mu. Kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu hati dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi, dan mampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab dari Keluaran 1 ayat 15 sampai 22 yang menyatakan, pembacaan Alkitab dari Keluaran 1 ayat 15 sampai 22, saya akan membacakan dari Alkitab TB2. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Israel Ditindas di Mesir. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan jenis kelamin anak itu. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, biarkan ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, sehingga mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup? Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka itu kuat-kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bangsa itu bertambah banyak dan menjadi sangat kuat. Karena bidan-bidan itu takut akan Allah, ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi semua anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan selamanya, haleluya. Nyanyi dan sorakan, haleluya, pujilah Tuhan selamanya, haleluya. Ya, dipersilakan duduk Bapak Ibu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia di dalam Kristus, Salam. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Hujan sudah turun. Dalam minggu-minggu terakhir terasa panas, tapi tadi sore hujan turun.
agak dingin sedikit, jadi kita bisa beribadah dengan tenang. Memang terkadang pemikiran manusia itu banyak sekali, bahkan beberapa orang katakan panas minggu kemarin sampai 40 derajat, 36 derajat, mungkin bumi ini berubah, ozon sudah mulai menipis lah, atau bumi tak bersahabat lagi dengan manusia. Atau orang lain juga berpendapat, ya karena sudah tua, bumi ini sudah tua katanya. Tetapi kalau kita pikirkan dan kita renungkan, ribuan tahun yang lalu bumi masih mengintari-mentari. Sampai sekarang begitu juga. Gak ada perubahan. Aman-aman aja kok. Ribuan tahun yang lalu matahari terbit di timur. Sekarang begitu juga. Aman-aman aja, terbit di timur juga. Malam hari ada rembulan. Sekarang begitu juga. Malam hari ada bulan. Jadi nggak ada perubahan. Bumi alam ini yang berubah itu manusia dan pemikirannya. Sama seperti bacaan kita ini, permasalahannya di sini. Manusia makin bertambah banyak, timbul masalah. Dikatakan di situ karena orang Israel bertambah banyak di tanah Mesir, Raja Mesir ini takut, mana tahu orang ini memberontak, kan begitu. Sesuai dengan bacaan kita dikatakan Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Orang Israel Ditindas di Mesir. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya bangsa Israel ini sudah difirmankan Tuhan melalui Abraham, di mana waktu itu Abraham tertidur, berfirmanlah Tuhan, Abraham, ketahuilah bahwa bangsamu akan ditindas di tanah Mesir dan dia aniaya 400 tahun lamanya. Nanti Bapak Ibu baca Kejadian 15 ayat 13. Dan itu terjadi. Kita ketahui Bapak Ibu, Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub yang merupakan yang disebut orang Israel. Nama Yakub ini yang berubah jadi Israel. Sebenarnya Yakub itu mempunyai 11 anak laki-laki, 1 perempuan. Tetapi Alkitab mencatatkan keturunan Yakub ada 12. Ada yang namanya suku Ruben, suku Simon, Lewi, Yehuda, suku Gad, Isasar, Zebulon, baru Benjamin sebagai yang terkecil. Lalu dari Yusuf itu ada Manasye dan Efraim itu. Jadi perempuan di sini tidak berlaku dalam bangsa Israel yang ambil keturunan laki-laki. Jadi ke-12 suku Israel ini keturunan dari Yusuf. Anaknya 10, cucunya 2, Manasye dan Efraim. Dan semakin banyaknya bangsa orang Israel ini ketakutan yang berlebihan pada Raja Mesir. Lalu ia berkata kepada bidan-bidan, saya perhatikan TB1, TB2 itu Alkitab agak berbeda. Dikata Alkitab TB1 dikatakan orang Ibrani, bidan-bidan orang Ibrani. Tapi TB2 ya TB1 tidak ada orang bidan-bidan Ibrani di sini. Dan para ahli pun sebenarnya menyatakan bidan-bidan ini orang Ibrani atau orang Mesir. Sebab tidak mungkin raja berkata kepada budak. Tidak mungkin raja memerintahkan budak. Dikatakan sini orang Israel orang tertindas dan menjadi budak dan dianiaya. Jadi kedudukan bidan-bidan adalah kedudukan terhormat pada masa itu. Berkatalah Raja Mesir kepada bidan-bidan itu, apabila kau menolong orang Ibrani melahirkan, ketahuilah, bila itu laki-laki, bunuh. Bila perempuan, biarkan dia hidup. Tetapi bidan-bidan itu tidak melakukan perintah raja. Ini suatu yang mustahil. Bahkan dengan entengnya menyatakan, raja, orang Mesir, orang Ibrani itu kuat-kuat. Sehingga sebelum mereka melahirkan,
Sebelum mereka datang ke sini, dia sudah melahirkan. Jadi tak perlu pertolongan kami. Itu jawaban dari bidan-bidan ini. Tetapi akhirnya kan Raja Firaun ini marah. Bukan lagi memerintahkan bidan-bidan, tetapi ia memerintahkan kepada seluruh bangsanya, apabila orang Ibrani lahir, buanglah ke sungai Nil. Semakin emosi kan? Kalau kita perhatikan, bidan-bidan ini apakah mengenal Allah Abraham? Tidak. Bidan-bidan ini tidak mengenal nubuat para nabi. Apalagi kabar sukacita dalam Kristus Yesus. Kitab Keluaran ini pertama sekali ke pasal 1 ditulis, yang artinya keluaran itu lepas. Kalau orang bilang Exodus, keluar dari perbudakan. Di sini belum ada nubuat para nabi, belum ada itu yang namanya hukum Taurat, itu tak ada. Inilah karya Tuhan yang mau nyatakan bahwa Tuhan itu bekerja bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk seluruh manusia. Ia bekerja untuk seluruh demi kemuliaan namanya, demi rencananya yang baik. Jadi kalau kita katakan tak mungkin secara pikir melawan kita seorang raja, nanti kita jelaskan mengapa. Sebab anugerah kasih Tuhan itu melebihi segala ilmu. Anugerah kasih Tuhan melebihi segala pengertian. Anugerah kasih Tuhan melebihi hikmat. Inilah yang menyelamatkan bidan-bidan itu. Tetapi kalau secara ilmu dikatakan berintegrasi, ya memang betul. Sebagai profesi bidan, dia bertugas membantu. Membantu orang, bukan membunuh. Maka ia melakukan itu. Tuhan memandang di sana. Ia berkomitmen, berkonsentrasi, berintegrasi, melakukan tugasnya sesuai kata dan perbuatan yang dibarengi dengan kepercayaannya. Tetapi sesungguhnya ini mau menyatakan anugerah kasih Tuhan itu sendiri terhadap seluruh orang. Lalu kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita berintegrasi? Apakah negara kita ini mempunyai komitmen? Negara kita, negara kesatuan, ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dipimpin Presiden. Di mana kita mempunyai undang-undang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Pada Undang-Undang Dasar dikatakan begini, pasal 29 ayat 1 dan 2 ayat 1 dikatakan bahwa negara kita negara kesatuan yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua dikatakan negara menjamin kebebasan umat beragama untuk memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Tapi nyatanya sampai sekarang pun masalah serokan kita pun tak beres-beres. Bertahun-tahun tak ada titik terang. Banyak rumah-rumah ibadat sekarang kan dirusak kan. Jadi komitmen beberapa, memang tidak semua pemerintahan daerah atau tetapi itu para raja-raja kecil. Raja-raja kecil mempunyai kuasa. Inilah yang katakan, apalagi Raja Mesir yang mempunyai kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak. Kau melanggar perintah mati. Ini hanya selevel bupati. Kita tidak mampu. Raja-raja kecil lebih berkuasa. Tidak, sulit sekali kita mendapatkan izin. Mbak IMB, harus beginilah. Jadi komitmen bangsa dan negara kita ini tidak sesuai, cuma ya omon-omon. Kebebasan itu tidak ada. Jadi kita bagaimana? Tetapi ada firman Tuhan untuk yang menyatakan hal demikian di dalam kehidupan. Memang sebagai kaum minoritas itu biasa tertindas. Banyak karena iman saudara-saudara kita dibenci. Bahkan kita sendiri pun kadang dibenci. Karena iman dan percaya kita tersingkirkan.
Seharusnya kita profesi kita di sini Lancer. Atau karena iman pun kita dijauhi. Bisa aja. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, jauh ratusan yang lalu para misionaris datang ke Indonesia ini, apa tidak disertai Tuhan? Kalau nggak disertai, tidak akan sampai berita Alkitab ini, berita sukacita ini ke negeri Dumai. Berita sukacita ini tidak kita dengar, karena terlebih dahulu Tuhan menyertai para misionaris. Terlebih dahulu Tuhan menyertai orang-orang tua kita dahulu. Terlebih dahulu Ia menyertai sesepuh kita. Makanya terjadi. Makanya kita mendengar kabar sukacita. Jadi kalau kita kadang seperti kawan-kawan itu katakan, kita ini susah terbawa arus katanya kan. Apalagi Bapak Ibu yang kerja di perusahaan besar atau PNS begitu kan. Kadang susah Pak. Kita tidak ikut arus susah, ikut arus kita berdosa katanya. Tetapi Tuhan lebih dulu berjalan ke negeri bumi kita ini, lebih dulu menyertai orang-orang tua kita, lebih dulu Ia berjalan di depan. Ini yang mau dinyatakan Tuhan. Lalu kenapa kita ragu-ragu? Kalau Tuhan menyertai dari tahun ke tahun dulu, sekarang pun Ia menyertai. Jadi bukan kebetulan Bapak Ibu duduk di gereja GPIB ini. GPIB ini ada kan karena kasih karunia Tuhan. Bukan kebetulan Bapak Ibu hidup di kota Dumai. Tidak. Ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kota Dumai. Untuk biar kita terselamatkan. Kadang ini pun memang bukan cerita, tapi realita kehidupan kami. Orang rumah pun pernah berkata, ya hampir nangis dia. Cuman nanti apa tuh? Ya letting aku semua kepala sekolah. Sudah aku tetap begini. Bodoh kau, aku bilang. Udahlah, berkat Tuhan lebih besar dari situ. Tak perlu pangkat-pangkat itu, yang penting kau sehat. Yang penting anak-anak kita sehat. Udah, itu aja. Kalau memikirkan karena iman kita begini, enggak usah. Berkat Tuhan lebih besar kok. Mengapa kita harus pusingkan orang? Kita bersyukur kita masih bisa begini. Bagaimana dengan orang tidak punya ini, tidak punya ini, kau masih mampu. Bersyukur apa adanya. Kan begitu. Karena ada tertulis dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan di sana, Roh Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Inilah Bapak Ibu kasih, Roh Allah itu kemana-mana lebih dahulu daripada kita ada di sini. Jadi berbahagialah Bapak Ibu dan Saudara, karena anugerah kasih Tuhan itu berlaku sepanjang masa dalam kehidupan. Berbahagialah saudara-saudara yang mengandalkannya. Berbahagialah saudara, sebab pertolongan Tuhan itu nyata apabila saudara tidak meragukannya. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Mari kita sambut Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan 4. Tuntun kami domba-Mu.
Mari kita berdoa saat kita berdoa. Kembali kami panjatkan pujian syukur kepadamu Bapa Surgawi di atas penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Di atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap mengandalkan-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa pertolongan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami untuk melakukannya. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa buat pemerintahan dan bangsa kami. Dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Kiranya Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah segala keputusan yang diambil pemimpin-pemimpin bangsa kami adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Khususnya pemerintahan Kota Dumai ya Tuhan. Beri suasana yang kondusif agar kami dapat terus dapat beribadah kepada-Mu. Dan tidak lupa kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi, yang merupakan saksi kebesaran nama-Mu. Tuhan berkati Persekutuan Gereja Indonesia dan Badan Kerjasama Indonesia Kota Dumai. Tuhan juga berkati. Dan tidak lupa GPIB Eklesia yang ada di Indonesia dan khususnya GPIB Eklesia Kota Dumai. Tuhan berkati sinode, para penatua dan diaken, serta para pendeta maupun di pusat maupun di Pelkes. Tuhan tolong berkati. Dan yang terutama para jemaatnya, Tuhan senantiasa membimbing mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat lansia, janda dan duda, serta yatim piatu. Kiranya Tuhan membimbing, memberikan, membantu dalam keadaan dimanapun, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Dalam kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Antara lain Bapak Daci, Bapak Sapala, Bapak Yar Sutarso, Bapak Marulam Tobing, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan tolong berilah kesembuhan, agar mereka dapat berkumpul bersama kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa surga, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Sempurnakanlah doa kami ini sebagaimana Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Kami menyampaikan bahwa kotak persembahan dalam IKS dan Pelkat adalah untuk mendukung pembangunan dan perawatan lingkungan gereja. Firman Tuhan dalam kitab Yunus 2 ayat yang ke-9 menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kembali surga, atas bukit
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan dalam ibadah ini. Ya Tuhan, terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami dapat bekerja dan menerima setiap berkat yang telah Tuhan taburkan ke bumi ini. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon waktunya sebentar. Kita akan membacakan warta jemaat. Yang pertama, ibadah Pelkat PKB yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024, yang akan ditata layani oleh Pendeta Claudia Ingrid Yosef Sahertian, yang akan bertempat di konsistori, dan pelayan liturgi adalah pengurus dan anggota Pelkat PKB yang telah ditugaskan. Yang kedua, ibadah pelayanan Pelkat PKLU pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus tahun 2024 yang ditata layani oleh Pendeta Claudia Ingrid Yosef Sahertian dengan pelayan liturgi, pengurus dan anggota Pelkat PKLU yang telah ditugaskan. Ketiga, ibadah Pelkat GP akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus tahun 2024 ditata layani oleh Pendeta Claudia Ingrid Yosef Sahertian dengan pelayan liturgi, pengurus, dan anggota Pelkat GP yang telah ditugaskan. Keempat, ibadah keluarga sektoral yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024 yang ditata layani oleh Pendeta Claudia Ingrid Yosef Sahertian dengan pelayan liturgi, presbiter sektor yang telah ditugaskan. Demikianlah pembacaan warta jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, marilah kita berdiri. Melangkahlah bersama-sama, rasakan kehidupan bahagia sebagai keluarga yang diberkati. Melayanilah dengan sungguh-sungguh dan totalitas. Bersukacitalah dalam Tuhan Yesus. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman yang telah diberitakan. Akan jauhlah
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan serta mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai saudara-saudara semua. Shalom.